Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan membahas di lahannya tetangga ya. Semoga saja beliau menonton dan saya diizinkan ya. Kalau tidak diizinkan ya nanti saya akan proses lagi video ini. Oke, sebelum ke sana saya akan membahas dulu tentang ini ya, tanaman ini. Nah, ini ya tanaman kunir putih. Kunir putih ini dipercaya dapat menyembuhkan banyak penyakit ya. Contohnya salah satunya itu adalah penyakit mah. Itu nanti kunirnya itu dibakar dulu, lalu dicampur dengan telur ya, telur putih dari ayam kampung. Lalu ya seperti itulah prosesnya, saya kurang tahu detailnya seperti apa karena saya belum pernah mencobanya ya. Dan untuk detail dari kunir putih ini itu sudah pernah saya buatkan di video sebelumnya ya. Bisa ditonton saja nanti terutama setelah selesai menonton video ini ya. Karena jangan di skip, jangan dipercepat karena saya akan menjelaskan sesuatu lagi ya tentang ya walaupun tidak begitu penting. Semoga saja ini bisa memberikan manfaat untuk sobat-sobat tanduran, terutama untuk saya pribadi. Ini saya akan membuktikan ya. Ini sekarang sudah bulan Januari ya. Berarti ini kalau di daerah saya sudah masuk ke bulan kedua ya. Bulan ketiga ya. Awal bulan ketiga di musim penghujan. Dan hasilnya seperti ini. Sudah tumbuh menghijau ya. Bahkan rumput-rumput yang ada di atas itu sudah tumbuh hijau. Ini salah satu bukti pada kita semua bahwa sebenarnya dari air hujan itu ya, yang katanya pH-nya sangat asam ya. Kalau nanti terkena tanah seperti ini, pH-nya itu dapat menyebabkan tanahnya asam. Saya masih belum percaya ya untuk hal itu. Karena di beda daerah, beda tempat, beda ketinggian, maka pH dari air hujan itu akan berbeda. Saya sudah membuktikan di Pekarangan Lama pH-nya itu berapa ya? Sekitar 6 atau 7 ya. Saya kurang agak lupa detailnya. Sedangkan di Pekarangan ini pH dari air hujan sendiri itu sangat tinggi ya. Di angka 9, sangat berbeda sekali ya. Karena kalau dilihat tekstur dari tanahnya ini, ya belum pernah mencoba mengecek ya kandungan dari pH tanahnya berapa. Tapi kalau dari air rembesan dari yang sudah masuk ke dalam tanah seperti itu ya, itu pernah saya cek ternyata pH-nya masih cukup tinggi ya. Berarti bisa saya asumsikan air hujan yang masuk ke dalam tanah itu membuat pH tanahnya itu tetap menjadi basa atau di atas 7 ya. Berarti kan tanahnya ini kemungkinan besar ya, belum saya cek tapi kemungkinan besar ini tanahnya itu memiliki pH basa. Kalau penyebabnya apa saya masih belum tahu detailnya. Oke, saya lanjutkan kembali. Di daerah ini ya, di pekarangan tetangga ini sebelum masuk musim penghujan, ini tuh kering, tandus. Ya, kalau tandus enggak ya, tapi tidak ada tanaman apapun kecuali tanaman pisang. Ada beberapa tanaman pisang ya, kecuali itu. Karena memang ya, pisang itu sangat bisa bertahan ya dengan kondisi apapun. Walaupun efeknya nanti ya jadi kecil seperti ini ya, kecil-kecil ini sudah bisa berbuah. Kalau tanaman pisang yang sehat itu tanaman yang gemuk, besar, batangnya besar. Apalagi batang bawah seperti ini harusnya lebih besar. Kalau itu tandanya pisang yang sudah banyak sekali air yang dapat diterima di tanaman pisang itu pasti pisangnya sangat besar. Oke, saya tidak akan membahas pisang ya, tetapi saya akan membahas ini, manfaat dari air hujan. Inilah buktinya, dapat 2 bulan ya. Ada yang tingginya seperti ini, sudah tinggi ya, ini kunir putih juga. Kali ini temulawak ya, ini temulawak, beda sekali. Daunnya seperti ini ya, ada garisnya, warnanya apa ini, ungu ya, ungu atau merah ya, seperti itulah ya. Di kamera saya terlihat seperti itu ya. Yang jelas di tengah sini ada garisnya, itu adalah temulawak. Kalau ini kan berbeda ya, ini kunir putih, sudah pernah saya bahas. Oke, kalau kita lihat seperti ini ya, dari awalnya yang tidak ada apa-apanya, tanah yang
Ya saya kira cukup kering ya, bukan tandus, cukup kering. Dan ini kalau dilihat sampai sebelah sana ya tanamannya. Nah ini memang sengaja ditanami ya, karena kalau dilihat dari teksturnya, dilihat dari kerapatannya, ini jaraknya tuh sudah bagus ya. Berarti ini kan memang sengaja ditanami. Dan pemiliknya itu tidak takut ya, tidak takut ini akan hilang. Karena nanti kalau sudah memasuki musim kemarau, tanaman dari kunir putih ini akan hilang. Dan nanti ketika masuk musim penghujan akan tumbuh lagi. Bahkan sudah ada yang tinggi sekali ya. Nih contohnya. Ini sudah tinggi sekali. Tingginya segini. Nah, cukup tinggi sekali. Ini ya. Bahkan ini masih ada tunas baru yang akan tumbuh kembali. Nah, ini itulah seperti ini hasilnya. Ini sampai bagian sini ya. Bibitnya ini kalau saya lihat ya ada jarak ya, ini memang kesengajaan ditanam. Tapi untuk menanamnya kapan, saya kebetulan tidak menyimak ya. Karena di tahun lalu ketika awal saya mulai mereview pekarangan yang sebelah sana, di pekarangan ini tuh sudah ada beberapa tanaman dari kunir putih ini. Dan kemarin ketika musim panas, musim kemarau, itu bersih ya. Bersih, yang tersisa hanya seperti ini. Pohon pisang sebelah sana itu masih tersisa. Bahkan rumput sekalipun tidak mau tumbuh ya, karena memang kadar airnya itu cukup rendah sekali. Karena di sini itu jauh sekali dari itu ya mata air, sehingga ya mau tidak mau kita bisa mengandalkan hanya air hujan. Dan ini salah satu bukti ya, kalau dengan adanya air hujan tanaman itu bisa tumbuh. Berarti bisa disimpulkan ya kalau air hujan itu mengandung banyak sekali unsur N. Lalu ketika air hujan itu kita tes dengan TDS meter ya untuk melihat kepekatannya, nilainya itu sangat kecil sekali. Tetapi buktinya ini ya bisa tumbuh semua ya. Bahkan tanaman yang sudah besar itu, itu rata-rata di musim penghujan itu sudah keluar tunas-tunas baru. Nah di sana lebih ngeri lagi ya, tumbuhannya sudah sama seperti di hutan. Kenapa bisa sama ya? Memang karena perawatan yang minim ya, hanya dibiarkan saja tumbuh secara mandiri ya, tidak ada perawatan khusus. Coba kalau dibersihkan pasti hasilnya akan lebih bagus lagi dan lebih indah lagi ya. Bahkan di sana juga ya seperti inilah kondisi pekarangan. Bukannya saya mau menjelek-jelekkan ya, karena memang saya tahu kalau tetangga saya itu memiliki kesibukan yang sangat cukup banyak ya, jadinya pekarangan itu jarang dirawat. Tapi yang fokus bahasan saya adalah manfaat dari air hujan tadi. Coba kalau air hujan itu kita tampung ya, entah air hujan yang sudah mengalir di sungai atau masih air hujan yang murni. Lalu ketika di musim kemarau masih kita aplikasikan, kira-kira akan bisa tumbuh seperti ini atau tidak? Itu yang masih menjadi misteri atau menjadi pertanyaan saya ya. Ya, saya minta dukungannya untuk sobat-sobat tanduran semua agar selalu menonton video-video saya ya, lalu dibantu di-share, jangan lupa di-subscribe ya, biar banyak sekali yang saya dapatkan ya, biar saya bisa segera berkembang dan semoga nanti bisa memberikan video-video yang lainnya, dan semoga video saya semakin menarik ya. Walaupun sekarang masih konten-konten yang biasa, video-video yang apa adanya ya memang seperti itulah, saya masih menerka-nerka. Oke, seperti itu dulu. Kalau nanti saya menemukan lagi manfaat dari air hujan, nanti akan saya buatkan video kembali. Oke, untuk video kali ini saya akhiri ya. Salam tanduran subur, petani makmur.